Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Najib dari Prodi Teknik Informatika semester 3 Universitas Safin Fatih. Di sini saya akan melanjutkan tentang jaringan komputer. Oke, untuk rencana pembahasan ada dua, yaitu yang pertama OSI layer dan kemudian hardware di jaringan. Untuk referensi saya menggunakan seperti ini. Kemudian OSI layer atau yang biasa disebut Open System Interconnection yang diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu, komunikasi data yang melibatkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OSI yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor yang berbeda-beda. Kemudian untuk 7 model OSI layer, yang pertama ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan yang terakhir application layer. Untuk fungsi dari OSI layer sendiri, yang pertama yaitu physical layer, berfungsi untuk menentukan tegangan, kecepatan, besaran fisik, dan mengalirkan bit-bit antar device. Kemudian, data link layer menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Kemudian ada network layer yang menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Kemudian ada transport layer yang berguna menyediakan reliable atau unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Kemudian ada session layer yang berfungsi untuk memisahkan data dari berbagai aplikasi. Kemudian ada session layer yang berfungsi untuk memisahkan data dari berbagai aplikasi. Kemudian ada presentation layer yang menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. Kemudian yang terakhir ada application layer yang berfungsi menyediakan user interface. Untuk cara kerja OSI layer sendiri, yang pertama, informasi berasal dari layer application. Informasi kemudian melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau kepanjangan dari Protokol Data Unit atau data saja. Setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Segmen mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi paket. Paket mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame. Dan yang terakhir, frame mengalir ke layer fisikal dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Nah, pada layer ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Kemudian ada physical layer. Physical layer ini untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, sinkronisasi bit, arsitektur jaringan seperti Ethernet, topologi jaringan, dan pengabelan. Selain itu, level ini juga mendefinisikan bagaimana Network Interface Card atau NIC dapat berinteraksi dengan media kabel atau radio. Data biner dikodekan dalam bentuk yang dapat transmisi melalui media jaringan, sebagai contoh kabel, transceiver, dan konektor yang berkaitan dengan layer fisikal. Peralatan seperti repeater, hub, dan network card berada pada layer ini. Kemudian ada data link layer. Data link layer untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame.
Selain itu, pada level ini terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengalamatan perangkat keras, seperti halnya Media Access Control Address atau yang biasa disebut MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat seperti jaringan hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Adapun untuk cara mengecek MAC address di Windows seperti get MAC, vote table, atau V dari CNT. Yang paling sering dipakai yaitu get MAC seperti yang ada contoh di samping ini. Ya, ketika get MAC nanti akan muncul MAC address. Oke. Kemudian ada network layer. Network layer untuk mendefinisikan alamat-alamat IP dan menyediakan fungsi routing sehingga paket dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada pada suatu network lain. Contoh protokol yang digunakan seperti IPv4 dan IPv6. Kemudian ada transport layer yang berfungsi untuk memecah data ke dalam paket-paket data serta memberikan nomor urut ke paket-paket tersebut sehingga dapat disusun kembali pada sisi tujuan setelah diterima. Selain itu, pada level ini juga membuat sebuah tanda bahwa paket diterima dengan sukses atau acknowledgement dan mentransmisikan ulang terhadap paket-paket yang hilang di tengah jalan. Layer transport data menggunakan protokol seperti UDP dan TCP. Layer ini menyediakan transfer yang reliable dan transparan antara kedua titik akhir. Layer ini juga menyediakan multiplexing, kendali aliran, dan periksa error serta perbaikannya. Kemudian ada session layer untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Beberapa protokol pada layer ini antara lain yang pertama ada NetBIOS, sesuatu session interface dan protokol yang dikembangkan oleh IBM yang menyediakan layanan ke layer presentation dan layer application. Kedua ada NetBEUI atau NetBIOS Extended User Interface, adalah suatu pengembangan dari NetBIOS yang digunakan pada produk Microsoft Networking seperti Windows NT dan LAN Manager. Ketiga ada ADSP atau AppleTalk Data Stream Protocol. Kemudian yang terakhir ada PAP atau Printer Access Protocol yang terdapat pada printer PostScript untuk akses pada jaringan AppleTalk. Kemudian ada presentation layer yang berguna untuk mentransmisikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang berada di dalam level ini adalah perangkat lunak rediktor atau rediktor software seperti layanan workstation dalam Windows NT dan juga network cell semacam virtual network computing atau VNC atau remote desktop protocol atau yang biasa disebut RDP. Kemudian ada application layer yang berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan, dan kemudian membuat pesan-pesan kesalahan. Protokol yang berada dalam lapisan ini ada HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Nah, untuk HTTP sendiri berada di port 80 atau 8080. Sedangkan HTTPS ada di port 143. Ini untuk hardware di jaringan komputer. Pertama ada router, kemudian switch, modem, access point, kabel jaringan, network interface card atau yang biasa disebut NIC, server, firewall, dan lain sebagainya. Oke, untuk materi selanjutnya akan dilanjut pembahasan simulasi jaringan sederhana dengan menggunakan Cisco Packet Tracer. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.